Pemirsa, update terkini longsor dan banjir di Tapanuli Utara. 9 korban dilaporkan meninggal dunia. Sementara 27 warga masih dinyatakan hilang. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras berkelanjutan melanda Kabupaten Tapanuli Utara selama 3 hari. Tapanuli Utara diguyur hujan deras dan berkelanjutan yang melanda sejak Senin hingga Rabu 25 hingga 27 November 2025 yang mengakibatkan bencana alam berupa tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan tiang listrik roboh. Hal ini disampaikan Kasihumas Polres Tapanuli Utara Aibtu W. Baringbing kepada sejumlah wartawan pada Kamis 27 November 2025. Ya, jadi perlu kita jelaskan dari Polres Tapanuli Utara atas peristiwa bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi perlu kami jelaskan ada 2 jenis bencana alam yang terjadi, yaitu banjir dan tanah longsor. Dalam hal ini perlu kami sampaikan untuk banjir peristiwa meninggal dunia tidak ada, namun untuk tanah longsor sampai saat ini menurut data yang kita himpun, jumlah korban yang kita temukan sudah 9 orang. 9 orang tersebut terdiri dari 7 di Kecamatan Adian Koting, perbatasan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, dan 2 di Kecamatan Parmonangan, keseluruhannya Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan jumlah yang dinyatakan hilang sampai saat ini menurut data yang kita peroleh di lapangan sebanyak 27 orang. Saat ini petugas kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan seluruh stakeholder beserta relawan sudah berusaha bagaimana supaya bisa bergerak ke lokasi titik longsor supaya bisa melakukan evakuasi terhadap korban lain kalau masih ada, dan mudah-mudahan orang yang hilang itu tidak meninggal dunia dan bisa kita temukan dengan selamat. Apakah masih mungkin ada di daerah-daerah lain yang tidak terjangkau komunikasi Pak ataupun jalur transportasi yang mengalami hal yang serupa? Ya, jadi sampai sekarang ini untuk menjangkau lokasi titik longsor masih belum bisa dilalui oleh kendaraan, masih terisolir, di mana karena banyaknya titik longsor di jalan dan menuju tempat longsor sehingga kita harus berjalan kaki, dan jaringan listrik dan jaringan komunikasi juga di lokasi tersebut sampai saat ini masih terputus. Jadi dengan segala upaya akan kita lakukan bagaimana caranya supaya bisa terhubung ke lokasi tersebut, supaya kita bisa cepat mengetahui apakah orang yang dinyatakan hilang itu bisa kita temukan dengan selamat atau memang meninggal dunia. Kalau dari pihak kepolisian, dari Brimob Polda Sumut dan Sabara Polda Sumut sudah ratusan, ditambah personel Polres Taput, ya diperkirakan sudah 200-an lebih yang saat ini sudah bergerak di lapangan untuk membersihkan material-material longsor, ditambah dengan alat berat dari pemerintah daerah. Sedikitnya terdapat 10 titik banjir yang meliputi Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Pahaijae, Simangumban, dan Purbatua. Sementara longsor terjadi di 17 titik pada jalur lintas Sumatera, Tarutung, Sibolga, Tapanuli Tengah, tepatnya di Kecamatan Adian Koting dan Parmonangan. Hingga berita ini ditayangkan, total 7 warga Kecamatan Adian Koting dilaporkan meninggal dunia dan 17 orang masih hilang. Sedangkan di Kecamatan Parmonangan, 2 korban telah ditemukan dan 10 warga dilaporkan hilang, sehingga total korban hilang mencapai 27 orang. Untuk melakukan pencarian, ratusan personel dari Brimob dan Dirsabara Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan, Kodim 0210 TU, Polres Taput, BPBD Taput, serta Basarnas terus berupaya membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Upaya ini dilakukan untuk membuka akses menuju lokasi yang terisolasi dan mempercepat pencarian korban hilang. Hingga saat ini, jalur darat dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan masih lumpuh total dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jamarlin Saragi melaporkan dari Tapanuli Utara untuk Evarna TV. Pemirsa, hindari aktivitas di wilayah rawan longsor.
dan batasi perjalanan jika tidak dalam keadaan mendesak. Keselamatan menjadi prioritas kita bersama. Saya Amanda Bangun, terima kasih dan sampai jumpa.